Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nanda Apriani, NIM 1903085, saya dari kelas 2 AKSC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen kualitas. Jadi sistem manajemen kualitas atau quality management system merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi atau praktek untuk menjamin sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa. Di sini ada ISO. ISO itu adalah standar. ISO diambil dari bahasa Yunani atau isos yang berarti sama atau setara. Jadi ISO dibentuk pada tahun 1947 oleh International Organization for Standardization atau ISOS. ISO standar itu dasarnya kesepakatan dari beberapa anggota ISO tersebut. Jadi ada yang dari pemerintah, termasuk Indonesia yang diwakili oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang menjadi anggotanya. Jadi mereka itu memberikan masukan untuk standar-standar tersebut. Jadi standar ISO itu ada bermacam-macam. Tidak semua bisa disertifikasikan. Jadi yang disertifikasi namanya itu persyaratan. Salah satunya adalah ISO 9001 2015. ISO 9001 2015 adalah persyaratan minimal untuk sistem manajemen kualitas yang hanya bisa disertifikasi untuk perusahaan atau organisasi. Jadi ini merupakan tujuan penyusunan standar. Yang pertama itu peningkatan mutu dan kesesuaian produk pada tingkat harga yang layak. Dan yang kedua peningkatan kesehatan, keamanan dan perlindungan lingkungan dan pengurangan limbah. Dan yang ketiga kesesuaian dan keandalan interoperasi yang lebih baik. Yang keempat penyederhanaan perancangan produk. Yang kelima peningkatan efisiensi distribusi produk dan kemudahan pemeliharaannya. Dan yang kelima itu pengguna lebih percaya pada barang dan jasa yang telah mendapatkan jaminan sesuai dengan standar internasional. Ini merupakan ISO 9001. Jadi ISO 9001 dikeluarkan oleh International Organization for Standardization yang merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu atau standar internasional untuk sistem manajemen kualitas. Di sini ada konsep dasar ISO 9001, ada 3. Yang pertama itu perusahaan harus mempunyai standar sistem operasional yang jelas yang bisa membantu karyawan untuk bisa bekerja dengan output mutu yang baik. Jadi maksudnya di sini yang mempunyai sistem operasional itu yaitu proses yang berpengaruh pada mutu produk atau jasa tersebut. Jadi contohnya pada media tambah provider training misalnya, proses utamanya itu adalah penyelenggaraan pelatihan. Jadi itulah proses yang harus dibuat sistem operasionalnya. Jadi proses inilah yang menentukan mutu produk atau proses mereka. Yang kedua, karyawan yang bekerja harus kompeten untuk menghindari output ketidaksesuaian terhadap persyaratan produk atau jasa akibat adanya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang kurang kompeten. Jadi ini maksudnya karyawan yang berpengaruh pada mutu produk atau jasa ternyata harus diperhatikan kompetensinya. Contohnya itu dalam perusahaan catering. Jadi yang wajib diperhatikan standar kompetensinya itu yang diberikan pelatihan itu adalah orang yang berpengaruh bagi mutu produk tersebut. Contohnya atau mulai dari bagian masak, yang membuat resep atau desain, dan bagian bahan-bahan makanan atau produk. Yang ketiga itu infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan harus memadai untuk menghindari output mutu yang kurang baik. Jadi itu maksudnya di sini infrastruktur yang berpengaruh pada mutu produk itu wajib untuk dilakukan perawatan atau perbaikan, yang artinya harus dipastikan bahwa peralatan yang berpengaruh pada mutu produk itu harus siap pakai. Jadi untuk sertifikasi standar ISO 9001, perusahaan atau organisasi dapat dianggap sudah menerapkan ISO 9001 secara resmi jika sudah melakukan akreditasi dan menerima sertifikat resmi dari lembaga independen yang berbeda manapun di dunia dan mengakui atau memberi syarat adanya standar ISO 9001 pada produknya tersebut. Jadi ini merupakan perkembangan ISO 9001. Jadi perkembangan ini hanya sekedar evolusi ya. Jadi ISO 9001 itu sudah ada sejak tahun 1987 dan mengalami perubahan atau yang terbarunya yaitu pada 2015, di mana pada ISO 2015 ini diharapkan update. Jadi maksudnya itu update mengikuti perubahan yang ada di dunia pada saat ini. Lalu di sini ada MBNKA atau Malcolm Baldrige National Quality Award. Ini merupakan sistem manajemen kualitas formal yang berlaku di Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 1987.
Jadi MBNKA ini merupakan salah satu program penghargaan tertua di dunia, di mana penghargaan ini diberikan kepada organisasi atau perusahaan yang telah mampu menerapkan manajemen kualitas untuk memberikan peningkatan nilai kepada pelanggan dan meningkatkan performansi organisasi secara keseluruhan. Baldrige Award juga berfungsi sebagai pemicu proses peningkatan kualitas di Amerika akibat adanya penarikan komitmen dari para pemenang untuk mendukung peningkatan kualitas organisasi lainnya. Jadi untuk tujuan MBNKA sendiri ada 4 tujuan utama pada kriteria MBNKA, antara lain yang pertama itu membantu memperbaiki kinerja dan kemampuan organisasi, dan yang kedua itu memberikan fasilitas komunikasi dan berbagai informasi dari best practice di antara organisasi pendidikan dan tipe-tipe organisasi yang lain, dan yang ketiga itu memelihara perkembangan kemitraan yang melibatkan sekolah-sekolah, industri, dan organisasi lain, dan yang terakhir itu melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan memperbaiki kinerja organisasi dan menuntun dalam perencanaan dan pelatihan organisasi. Untuk karakteristik MBNKA itu dia itu memiliki karakteristik khusus. Yang pertama itu memfokuskan perhatian pada hasil dan pelayanan, dan yang kedua itu melibatkan banyak kalangan profesional dan bisnis perdagangan, dan yang ketiga itu menyediakan penghargaan spesial bagi inovasi pencapaian kualitas, yang keempat memperhatikan pula aspek pelanggan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu menekankan pentingnya pertukaran informasi. Di sini juga ada EFQM atau European Foundation for Quality Management. Jadi EFQM ini merupakan alat praktis untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dengan mengukur posisi kesuksesan dengan mengukur posisi berada dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi ini membantu perusahaan memahami adanya kesenjangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan petunjuk dalam pemecah masalah. Jadi EFQM ini merupakan suatu alat untuk mengukur kualitas manajemen di suatu institusi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan atau kekuatan dalam manajemen institusi tersebut. Untuk keuntungan menggunakan konsep EFQM menurut Usman atau Arshyatami dan Hendrawan 2008 adalah yang pertama itu pengukuran yang tepat termasuk indikator utama di suatu tingkat area stakeholder. Yang kedua itu menambah nilai atau value kepada stakeholder, dan yang ketiga keuntungan dari kedua belah pihak sebagai mitra, dan yang terakhir itu sukses yang berkesinambungan dalam waktu yang panjang. Jadi di sini ada ISPO. Jadi ISPO itu persyaratan yang disusun oleh pemerintahan Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan. Untuk peraturan ISPO sendiri itu wajib bagi perusahaan perkebunan, baik perorangan atau kelompok, sukarelawan bagi usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit. Sedangkan RSPO bersama para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit dan yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaan ISPO dan RSPO itu yang pertama, RSPO itu adanya kategori indikator major dan indikator minor, sedangkan ISPO itu hanya mengenal kategori memenuhi atau tidak memenuhi. Sedangkan yang kedua, pada RSPO tetap dan dapat diterbitkan sertifikat karena ketidaksesuaian adalah minor, sedangkan pada ISPO sertifikat tidak dapat diterbitkan karena semua kriteria wajib dipenuhi. Sedangkan yang ketiga itu terdapat 5 elemen pada ISPO yang tidak diatur pada RSPO, dan terdapat 8 elemen pada RSPO yang tidak terdapat atau tidak apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.